A'udzu billahi minasyaitonir alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala asrofil khalq wa azizil mursalin khatamin nabiyyin Abil Qasim Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Puji dan puja kita turkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dia masih memberikan segala nikmat, taufik, karunia kepada kita semua sehingga kita bisa melanjutkan aktivitas kajian atau muhadarah diniyah kita. Salawat beserta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana pada bulan ini adalah bulan beliau, bulan kelahiran beliau Nabi Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Oleh karena itu, sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Santri bagi yang nyantri mengaji ke Kiai. Selamat Hari Santri 2020, 22 Oktober. Dengan tabarukan bulan ini, izinkan saya untuk membahas salah satu ayat yang berkenaan dengan sosok agung ini, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam ayat itu tertera mengatakan bahwa Muhammad diutus sebagai rahmah bagi alam semesta. Namun sebelum kita mendapatkan kesimpulan atau hasil dari Muhammad diutus sebagai rahmat terhadap alam semesta, kita mendahului dari mukaddimah terlebih dahulu sehingga nanti sampai pada kesimpulan bahwasannya Muhammad adalah sebagai rahmat alam semesta. Yang pertama, mukaddimah yang pertama adalah Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala adalah sang pemilik rahmat. Sang pemilik rahmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana rahmat ini mencakupi seluruh esensi kehidupan dunia. Mencakupi seluruh kehidupan baik yang materi maupun yang non materi. Baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Baik yang hidup secara nafas dan yang hidup tidak secara bernafas. Intinya, rahmat Allah SWT mencakupi seluruh elemen kehidupan, seluruh alam semesta, baik itu yang kafir maupun yang mukmin, baik yang beriman maupun yang tidak beriman. Itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rahmat. Rahmat, ada kalimat rahmat. Rahmat kalau kita lihat di Lisanul Arab ada dua makna, kasih sayang dan kebaikan. Tentunya kasih sayang itu adalah kebaikan. Dengan adanya kebaikan itu nanti menjadi rahmah. Kalau kita tidak memiliki kebaikan dalam diri kita, maka kita tidak akan rahmah. Kita tidak akan menjadi rahmah kepada siapapun. Baik kepada saudara kita, kedua orang tua kita, sanak famili kita, atau kepada lingkungan masyarakat kita, atau kepada tumbuhan-tumbuhan. Jadi kalau kita punya rahmah, kita akan segalanya diperlakukan dengan kebaikan, dengan cinta. Makanya
makna dari rahmah kalau menurut lisanul Arab ada dua. Jadi kasih sayang dan kebaikan. Nah, nanti dari kasih sayang ini timbullah kebaikan. Nah, kebaikan ini nanti yang menjadi rahmah bagi alam semesta. Mungkin banyak ayat-ayat mengenai tentang ayat rahmah ya. Banyak ayat-ayat yang kemarin saya cari, puluhan ayat mengenai kalimat rahmatun. Rahmah bukan kalimat tarahum, bukan kalimat rahim dan sebagainya. Cuma kalimat rahmah saja Tuhan sering mengulang dalam firman-Nya, dalam Al-Qur'an-Nya. Namun karena kesempatan hari kali ini saya ingin membahas salah satu ayat yang berkenaan dengan sosok Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak akan mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmah bagi alam semesta. Sebagai rahmah, bukan pembawa rahmah. Dalam tafsirnya Bapak Quraish Shihab, Bapak Mufassir kita Indonesia mengatakan Muhammad bukan pembawa rahmah, tapi sebagai rahmah. Sebagai rahmah, dia diutusnya, bahkan keberadaan dirinya adalah rahmah bagi alam semesta. Mungkin kalau datang sebagai pembawa rahmah, belum tentu Muhammad menjadi rahmah, belum tentu menjadi rahmah. Ya banyak mungkin kita di antara kita alim, sudah punya ilmu, tapi belum tentu ilmu itu menjadi diri kita. Bisa jadi menyesatkan kita. Makanya di sini Nabi Muhammad itulah datangnya sebagai rahmah, diutusnya sebagai rahmah, dirinya sebagai rahmah, bukan pembawa rahmah. Tidak. Karena kalau sudah menjadi rahmah, dia akan merahmati yang lain. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Makanya dari itu Nabi Muhammad selalu memperlakukan bagaimana tumbuh-tumbuhan, bagaimana terhadap hewan-hewan. Pesan-pesan Rasulullah bahwasanya ketika ingin menyembelih kambing diperintahkan untuk berikan minum terlebih dahulu. Itu adalah kasih sayangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap seluruh elemen kehidupan. Selanjutnya adalah nabi. Banyak nabi yang diutus, sekitar berapa nabi yang diutus? Audien bisa menjawab. 124.000. Nah, dari 124.000 masih diperkecil skupnya, perkecil. Jadi 313 ya. Nabi. Nah, diperkecil kembali menjadi 25 nabi. Diperkecil kembali nabi yang betul-betul mendapatkan kesusahan, kesulitan untuk membimbing umatnya menjadi 5. Ini disebut ulul azmi. Di antaranya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah nabi terakhir, nabi penutup, nabi akhir zaman yang tidak ada nabi setelahnya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku sebagai nabi, tidak ada lagi, batal, karena Tuhan sudah menutup kenabian. Tapi kalau ada orang-orang ciri khas sebagai nabi, ketakwanya, kealimannya, ya tidak apa-apa. Tapi yang penting tidak mengaku sebagai nabi. Kalau mengaku sebagai nabi maka dia batal, karena Tuhan sudah menutup kenabian dengan diakhiri oleh Sayyidul Wujud Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tadi sudah dikatakan bahwasannya diutusnya Nabi adalah sebagai rahmah bagi alam semesta. Kalau kita melihat
ke tafsir At-Tabari, saya baca-baca, searching lah di googling rahmah ini. Ada yang mengatakan bahwasannya pendapat yang pertama itu mencakupi seluruh alam semesta. Apapun itu bentuknya. Baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa. Baik yang berjalan maupun yang tidak berjalan. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi semuanya rahmat mencakupi elemen kehidupan alam semesta ini. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, tidak. Jadi rahmat ini hanya mencakupi kaum mukmin saja. Kalau yang kafir tidak akan mendapatkan rahmat ini. Jadi itu yang pendapat yang kedua kalau melihat dari tafsir At-Tabari mengatakan rahmat. Tapi mufassir Makarim Shirazi mengatakan seluruh aspek kehidupan itu mendapatkan rahmat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, tapi ada yang mengatakan juga pendapat bahwasanya walaupun kafir tetap mereka mendapatkan rahmah. Buktinya kalau kita membaca sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana perlakuan Nabi terhadap orang-orang kafir? Tidak arogan, tidak kasar, tidak mencaci, tidak bengis. Nabi berlemah lembut kepada mereka. Bahkan ketika Nabi ingin dilemparkan oleh kotoran, diludahi dengan ludahnya orang-orang kafir, apa perlakuan Nabi? Nah, dengan hal ini membuktikan bahwasanya rahmat Nabi itu mencakupi seluruh elemen kehidupan, seluruh alam semesta. Baik itu yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang kafir maupun non kafir. Semua Nabi memperlakukan hal yang sama, tidak ada membedakan. Nah, kalau atau diutus sebagai rahmah. Rahmah bagi alam semesta. Seluruh kehidupan dipenuhi dengan rahmat. Nah, di bulan Rabiul Awal ini adalah lahirlah baginda Rasul yang harus kita kenang dan harus kita pelajari seluruh aspek kehidupannya agar kita menjadi rahmah. Kalau kita belajar terhadap seorang yang orangnya memiliki jiwa pendamai dalam dirinya, memiliki kebaikan yang luas dirinya, di dalamnya, pada dirinya, pasti kita sedikit-sedikit kita terbawa oleh kebaikannya. Kita terbawa oleh kedamaiannya. Karena itu, pada momen seperti ini, kita harus banyak-banyak mutolaah, kita harus banyak-banyak membuka lembaran sejarah Rasulullah agar kita menjadi sebagaimana Rasulullah. Perbuatannya, paradigmanya, pikirannya, tingkah lakunya, tata cara kehidupannya. Nah, mungkin walaupun tidak seberapa gitu, mungkin dari 100%, 2% saja. Tapi ala kulli hal karena berusaha untuk menjadi pengikut pecinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Rabiul Awal seminya kembali alam semesta yang awalnya ingin punah alam semesta, ingin runtuh karena berbagai kegelapan, karena berbagai dosa-dosa manusia pada saat itu, jahiliyah di mana-mana, egois, orangnya yang hidup di dalamnya, arogansi, penindasan, yang fakir ditindas, yang kaya semakin kaya, kesombongan, kecongkaan, hidup pada zaman jahiliyah. Sehingga seolah-olah kehidupan dunia tidak ada
harapan lagi untuk lebih terang kembali, redup. Nah, lahirlah sosok Muhammad yang membawa Robi ini bersemi kembali. Misalkan cinta yang sudah putus lama, apa bahasa istilahnya anak sekarang milenial gitu. CLBK, cinta lama bersemi kembali gitu. Bersemi kembali. Artinya ada pembaharuan kembali yang sudah lama kita tidak ada hubungan, tidak ada komunikasi. Nah, begitulah alam sebelumnya, sebelum Rasulullah dilahirkan ke muka bumi ini. Maka bersyukur bulan ini adalah bulan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bulan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak membaca sejarah Rasulullah, perbanyak baca selawat kepadanya agar kita bisa dekat kepadanya di momen-momen seperti ini. Bertabarukan dengan kelahirannya. Masa kita tidak bahagia gitu dengan kelahiran sosok yang penuh rahmah ini, yang kelahirannya adalah rahmah, yang seluruh hidupnya dituangkan untuk kehidupan orang lain. Masa kita tidak bahagia? Kita saja gitu kalau hari ulang tahunnya kekasih kita calon, padahal belum tentu calon, bisa jadi masih pacaran, bisa jadi gitu. Pas ulang tahunnya bahagia sekali gitu, ngasih surprise gitu, ngasih hadiah yang tidak mungkin terbesit sama si fulanah ini. Tapi bagaimana dengan kelahiran sosok agung ini, kita tidak memberikan perhatian sama sekali gitu, tidak membaca lembaran sejarah beliau yang penuh dengan rahmah, penuh dengan kasih sayang, tutur katanya lemah lembut, pribadinya yang membuat orang terpesona, jatuh cinta ketika melihatnya. Zulaiha pernah jatuh cinta kepada Muhammad ketika Yusuf memperdengarkan nama Muhammad di hadapannya. Saya jatuh cinta terhadap nama itu. Padahal Zulaiha tidak pernah berjumpa. Begitu pula dengan kita, tidak pernah jumpa dengan Muhammad, dengan Nabi kita. Tapi ada sejarah-sejarah nampak tilas dalam kehidupan yang harus kita baca agar kita memiliki kecintaan dan kerinduan di dalamnya yang luar biasa, sehingga lahirlah cahaya Muhammad dalam diri kita masing-masing. Itulah menjadi energi dalam jiwa kita. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga dengan pertemuan kali ini bisa menambahkan wawasan kita terhadap Sayyidul Wujud Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lewat satu ayat saja. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali menjadi rahmah bagi alam semesta, kehidupan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi